Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul khotbah saya pada siang hari ini adalah ujian dari sebuah hubungan. Saya ingin membawa kita semua melihat dari proses penyaliban Kristus sampai kepada kebangkitannya, karena Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, dianiaya, lalu disalibkan dan mati, lalu dikatakan dan dibangkitkan. Jadi tidak bisa dipisahkan ceritanya hanya salib, kematian, lalu kemudian kebangkitan. Tapi sebaliknya juga kita nggak bisa pisahkan antara kebangkitan tanpa salib dan penganiayaan dan kematian yang Yesus alami. Dan Yesus menjelaskan kepada muridnya 3 kali di dalam Markus diceritakan. Saya tahu ini menjadi sesuatu yang penting, tapi selama 3 kali Yesus menjelaskan tentang dia akan mati, tidak lepas dari dia akan bangkit. Jadi kematian dan kebangkitannya menjadi satu kesatuan. Sebaliknya, bagi setiap kita yang ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tadi saya jelaskan di pagi, maka kita juga harus melewati proses penyaliban dan kematian itu. Karena Paulus berkata di dalam suratnya, dia bilang, aku ingin mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya. Karena tidak ada kebangkitan jika tidak disertai oleh kematian sebelumnya. Tidak ada kemuliaan jika tidak ada penghinaan yang diterima oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Lihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Rekan-rekan sekalian, ketika kita merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bisa belajar tentang kita itu begitu berharga dan mulia. Tuhan itu juga begitu berharga dan mulia, sampai rela memberikan dirinya diperlakukan demikian, akhirnya mati di atas kayu salib untuk kita. Kita ini mulia, Tuhan itu juga mulia pengorbanannya. Karena tidak ada di dunia ini yang bahkan rela mati sedemikian rupa untuk menggantikan hidup kita. Kalau Anda berkata ada, keluarga kita ada yang mau. Yes, karena mungkin itu keluarga, tapi tidak semua mau juga loh. Itu. Tapi kalau misalnya ada pun untuk orang baik mungkin ada yang mau mati. Tapi untuk orang jahat siapa yang mau mati? Jadi waktu kita melihat pengorbanan Yesus, bukan hanya kita berharga, tapi Yesus itu sangat berharga. Karena nggak ada orang yang mau seperti dia untuk menebus dan membeli hidup kita. Tuhan kita hebat ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 1, 2, 3. Nah, lalu ayat yang ke-9 dikatakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang ke-9 berkata, oh itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa di balik salib selalu ada kemuliaan. Karena Allah tidak mengizinkan salib untuk menghancurkan hidup kita lalu berhenti sampai di situ.
Kalau Allah berkata kepada semua murid-murid, barang siapa yang dikatakan muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Lalu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan pun memikul salibnya. Kalian semuanya yang menjadi muridku harus memikul salib. Tapi kan Tuhan tidak hanya berkata berhenti sampai dipikul salib, karena setiap memikul salib selalu ujungnya adalah kemuliaan. Salib adalah proses perendahan. Karena Yesus dihina sedemikian rupa, disalib, tetapi ujungnya berakhir dengan peninggian. Karena yang kita baca tadi, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Allah mengangkatnya tinggi. Salib adalah proses ketaatan, tetapi berakhir dalam kemuliaan. Salib adalah proses kematian daging, tetapi adalah waktu kebangunan rohani atau kebangkitan rohani itu terjadi. Tidak ada kuasa kebangkitan jika tidak melewati proses kematian. Tidak ada kuasa kebangkitan jika orang tidak belajar untuk memikul salibnya. Karena tadi pagi saya berkata, siapa yang ingin mengenal Dia lebih lagi? Angkat tangan, semua angkat tangan. Siapa yang ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, di mana tidak takut dengan kematian? Lalu maut, di manakah sengatmu? Kalau kita berduka cita tidak seperti orang yang tanpa pengharapan. Karena mati dalam Kristus pun mati dalam pengharapan dan iman. Lalu angkat tangan. Tapi Paulus berkata juga di dalam bersekutu dengan penderitaannya. Siapa yang mau bersekutu dalam penderitaannya? Siapa yang mau pikul salib? Karena bicara soal kemuliaan semua orang mau. Kuasa kebangkitan semua orang mau. Tapi bagaimana dengan pikul salib? Ini bukan soal Anda mau atau tidak mau. Tapi kalau Anda murid Yesus, maka salib adalah wajib untuk semua Anda memikulnya. Jadi tidak bisa menghindar. Karena murid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memikul salibnya. Nah, tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Di balik salib selalu ada kemuliaan. Di balik salib ada peninggian. Dan peninggian ini dilakukan oleh Tuhan terhadap Yesus. Karena Alkitab berkata Yesus diangkat begitu tinggi dan diberikan nama di atas segala nama. Sehingga semua nama akan bertekuk lutut. Dia yang direndahkan tapi diangkat begitu tinggi dan begitu mulia. Saya percaya di balik salib selalu ada kemuliaan. Baik untuk Yesus dan ternyata murid-muridnya juga demikian. Karena di dalam Alkitab dikatakan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian betul-betul akan tergoncang imanmu karena apa yang akan aku alami. Salib yang Yesus pikul ternyata itu menjadi pukulan buat murid-muridnya. Buktinya apa? Mereka semuanya ketakutan hari itu. Benar ya? Anda tahu ceritanya. Tapi sadarkah kita bahwa setelah proses kematian dan kebangkitan Kristus, murid-murid di dalam tekanan yang hebat karena melihat tuannya disalibkan. Dari 11 murid yang tersisa, tidak ada yang runtuh oleh karena tuannya disalibkan. Tapi justru ke-11 muridnya malah menjadi rasul yang hebat. Padahal yang mereka lihat di depan mata, tuan mereka direndahkan. Tuan mereka dianiaya. Tuan mereka disiksa sedemikian rupa. Tuan mereka difitnah habis-habisan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan proses itu betul-betul menerpa mereka. Wah, Tuhan, Raja, Pemimpin kita disalibkan. Tapi yang menarik dan hebat adalah bukan cuma Yesus yang ditinggikan, tapi ke-11 murid itu tidak hancur imannya. Malah dipakai Tuhan semakin ajaib, semakin hebat, dan menjadi rasul yang besar. Jadi di belakang salib, di balik salib selalu ada kemuliaan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita pelajari dari satu sudut yang saya juga pelajari, bahwa ternyata
ketika kemuliaan itu diberikan setelah salib, atau pengagungan itu dinyatakan setelah salib, atau diangkat tinggi oleh Bapa di sorga seperti yang kita baca tadi, setelah proses taat disalib dan mati di atasnya, lalu Tuhan angkat tinggi. Di balik proses ke-11 murid yang akhirnya menjadi rasul yang hebat, bukan hanya hebat sih, mereka pun akhirnya mati menjadi martir dengan memikul salib mereka masing-masing. Oke? Tapi mereka melihat ada satu proses bagaimana Yesus memikul salibnya. Mari kita pelajari. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda? Mari kita baca ya. Agak banyak ayatnya. Mari kita baca dengan suara telinga kita mendengar. Biarkan iman terus tumbuh di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya melihat ada sebuah proses ujian hubungan atau kematangan hubungan yang dilahirkan dari sebuah proses pergumulan pemikulan salib. Jadi jika kita ingin melihat kemuliaan di balik salib, maka berikan perhatian di area ini seperti yang Yesus pertontonkan atau Yesus tunjukkan ketika dia bergumul di dalam proses penyalipan itu. Lihat ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Yesus mengajak 3 muridnya yang dekat dengan dia dari 12 orang muridnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ketika Yesus bergumul tentang salib yang dia hadapi, menjadi pergumulan yang tidak mudah secara daging ketika dia menjadi manusia. Karena proses ini bukanlah drama, oh gampang lah karena dia Tuhan ya, dia bisa lah ngadapin itu sebentar aja selesai kok. Tapi kan dia hadir sebagai manusia, lahir, kemudian dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa terluka, dia bisa dicambuk dan dipukuli. Itu semua menjadi sebuah pergumulan yang tidak ringan dalam proses itu. Apalagi dia tahu sebentar lagi
Di balik penganiayaan itu ujungnya pasti kematian. Gitu. Dan itu gak gampang. Sehingga di situ dikatakan ketika Yesus menghadapi pergumulan itu, dia berkata, mau mati rasanya. Sedih, perih. Dan dia bergumul. Saya tadi katakan ketika di Singapura berjumpa dengan orang-orang yang kita layani, satu dua cases juga ketemu dengan orang yang berkata bahwa dokter sudah memvonis tinggal sekian bulan dan wow, kita yang melayani pun minta hikmat bagaimana mendampingi, menguatkan, meneguhkan, menjaga, menopang imannya supaya tetap terus berpengharapan sama Tuhan kan. Gak mudah kan? Dan itu yang Yesus hadapi. Lalu ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, ya Bapa, jikalau kiranya mungkin biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Yesus membawa di hadapan Tuhan dan dia berkata, Bapa, kalau kamu tanya aku dalam pergumulanku hari ini sebagai manusia, kalau bisa ini berlalu, tentu akan lebih ringan. Tapi jika ini menjadi kehendakmu aku harus minum, biarlah kehendakmu jadi. Oke? Dia kembali lagi dan berkata, kalau ini kehendakmu, kalau ini kehendakmu, kalau ini kehendakmu. Ketika kita menjadi orang percaya dan menjadi murid Kristus, bukankah setiap kita harus memikul salib kita? Dan salib itu tidak menyenangkan untuk daging kita, yes 100%. Tapi kita harus memikul dan menghadapinya. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menghindar. Kita harus menghadapi itu. Tapi pada waktu kita menjalaninya, ketika Yesus menjalaninya, kalau ini kehendakmu, kalau ini kehendakmu, kalau ini kehendakmu. Lalu Bapa di sorga berkata, memang ini kehendakku. Kamu harus memikulnya. Yang pertama, pemikulan salib adalah proses ujian hubungan Kristus dengan Bapa di sorga. Sama seperti setiap kali salib yang kita pikul atau pergumulan yang kita hadapi. Selalu diingatkan jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena setiap pikul salib dan sangkal diri akan sangat mungkin hubungan dengan Bapa di sorga retak. Karena gak mudah. Wow. Gemetar. Sebentar lagi harus pikul salib. Tuhan, kalau ini kehendakmu Bapa, kalau boleh berlalu. Tapi kalau enggak, aku akan jalani. Jadi waktu Kristus mengangkat salibnya, dengan segala pergumulannya, dia tahu bahwa ini kehendak Bapa. Ini kehendak Bapa. Ini kehendak Bapa. Di tengah kesulitan yang demikian, bisa enggak kita kecewa dengan Bapa? Kenapa kasih salib yang begitu berat? Kenapa kasih salib yang susah? Tantangan ini datang, aduh Tuhan. Ya aku tahu sih, Tuhan pasti akan begini. Aku ngerti sih, lalu kita jalani. Dan di dalam proses itu, kalau sampai hubungan kita dengan Tuhan retak, maka jangan harapkan peninggian. Jangan harapkan peninggian. Karena di balik salib ada peninggian dan peninggian itu yang mengerjakan adalah Bapa. Ketika kita pikul salib kita hadapi pergumulan kita, malah kita rusak hubungannya dengan Bapa di sorga. Jangan lihat kemuliaan, karena kemuliaan gak akan turun di situ. Tapi pastikanlah hubunganmu dengan Tuhan. Melihat segala sesuatu ini, Tuhan ini memang aku harus pikul. Gak enak memang. Tapi aku percaya. Karena kalau ini kehendakmu, kamu tahu dan kamu bertanggung jawab. Dan kamu tahu ujungnya kemana. Hari ini aku gak bisa lihat. Tapi aku percaya pasti ada kemuliaan, pasti ada peninggian, pasti ada pengagungan, pasti ada breakthrough, pasti ada berkatnya. Di balik setiap salib itu. Dan Yesus menghadapinya. Balik lagi bilang, Tuhan jika ini kehendakmu, jika ini kehendakmu, jika ini kehendakmu. Sampai satu hari, sampai satu titik di mana prosesnya menjelang akhir, Tuhan berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua dosa manusia ditimpakan ke atasku. Aku tanggung ini.
Aku begitu kotor dengan semua dosa manusia yang aku harus timbun, yang harus aku tanggung. Dan Tuhan, sepertinya dalam pergumulan ini, bahkan kerasa kayak kamu harus meninggalkan aku. Dia pikul sendirian. Tapi apa yang menarik? Kenapa kok akhirnya peninggian itu datang? Karena Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 berkata begini. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari mulai kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan semua pergumulan yang aku harus hadapi dan salib yang aku harus pikul. Karena ini adalah kehendak-Mu. Aku akan jalani ini dengan kasih dan hatiku. Tetap percaya kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dan dia mati. Ternyata pergumulan salib yang dia pikul tidak merusak hubungannya dengan Bapa, malah teruji. Karena sekalipun begitu berat dan sulitnya, dia berkata, aku percaya kepadamu. Oleh karena itu Allah meninggikan dia. Karena dia rela direndahkan sedemikian rupa. Tuhan angkat dia tinggi. Setiap salib selalu ada kemuliaan. Tapi waktu menjalani salib itu, jangan rusak hubungan kita dengan Bapa yang dengan terang-terangan berkata, ini kehendakku, pikul salibmu. Pergumulan bisa silih berganti, salib harus kita pikul. Karena kita murid Kristus, karena kita punya panggilannya. Tapi ketika saya menjalani itu, saya berkata bahwa gimana situasi sulit yang kita hadapi, lalu situasi sulitnya belum selesai, hubungan kita sama Tuhan rusak. Terus apa yang kita harapkan? Anda harapkan pergumulannya selesai, Anda harapkan salibnya bisa dipikul, Anda harapkan kemenangan, tapi hubungan dengan Bapak rusak, untuk apa? Sehingga saya akan mengingatkan diri saya bahwa setiap salib yang kita pikul, kita harus ingat bahwa ini bukan soal Bapa jahat sama kita. Justru ketika kita pikul salib, ini adalah ujian hubungan kita dengan Bapa di sorga. Yang kita katakan bahwa Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu aku harus hadapi, aku hadapi. Dan aku makin cinta sama kamu. Dan begitu salib itu dipikul, kematian dialami, percayalah kebangkitan akan Tuhan berikan. Amin. Amin. Come on, berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Come on. So saya akan berkata bahwa semua kita sepakat dengan firman berkata Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala situasi kan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau sampai di balik salib atau salib yang kita harus pikul atau pergumulan yang kita harus hadapi, selama kita itu hubungannya dengan Tuhan solid, betul, maka Tuhan akan melatih kita untuk melihat di tengah segala kesulitan itu selalu ada hal-hal baik. Kalau sampai kita hadapi pergumulan dan pikul salib kita, lalu hubungan sama Tuhan kita justru itu yang rusak, maka pergumulannya belum selesai, tidak akan ada hal baik yang kita bisa lihat. Sehingga itu pentingnya ketika salib dipikul, kualitas hubunganmu dengan Bapa di sorga jangan rusak. Karena ingat di belakang itu selalu ada upah yang menanti. Satu kali Allah Roh Kudus bawa mata saya untuk melihat di dalam Keluaran pasal 50 ayat yang ke-20 di mana Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, lalu Yusuf berkata, kamu telah mereka-reka hal yang buruk terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Betul? Pernah dengar ayat itu ya? Mereka-reka. Saya spot di situ.
Lalu saya renungkan, oh ini bisa jadi satu khotbah sendiri sebenarnya. Saya renungkan begitu bahwa ternyata di satu peristiwa yang sama, orang mereka yang buruk, di peristiwa yang sama Allah mereka yang baik. Karena Yusuf menghadapi proses yang tidak menyenangkan, proses kematiannya, tanda petik. Tapi ternyata di dalam proses itu Allah juga turut bekerja. Kamu mereka yang buruk, di satu peristiwa yang sama, aku juga mereka hal yang baik. Tinggal matamu lihat kemana. Mata kita lihat ke yang buruk dengan gampang sih. Begitu bilang salib, semua orang langsung kebayang susahnya. Natural. Tapi kalau hubungan kita dengan Bapa tidak rusak, di balik salib itu memang gak enak. Tapi kita langsung tahu bahwa ada kemuliaan, ada kekuatan, ada peninggian. Tuhan turut bekerja. Kalau sampai ini reka-reka buruk dari dunia, di dalam reka-reka yang buruk ada tangan Tuhan yang mereka-reka kebaikan bagi setiap hidup kita. Yang penting Tuhan sama kita. Yang penting Tuhan sama kita. Lanjut ya. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, ya Bapa. Lihat ayat yang ke-40. Dari pasal yang ke-20. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tanda tanya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Coba bayangkan. Anda di dalam sebuah pergumulan. Lalu begitu beratnya. Kemudian Anda mengajak murid-murid. 3 orang ini ikut. Harapan Anda apa? Harapan Anda pasti punya pikiran mereka akan menghibur, mereka akan menguatkan saya, mereka akan begini, iya kan? Nah kenyataannya waktu Yesus bergumul, wah sudah begitu berat pergumulannya. Wah. Terus dia balik, lihat muridnya tidur. Kira-kira reaksi Anda gimana? Hei, kalian ini diajak ke sini tuh untuk bergumul bersama aku. Malah tidur. Lalu Yesus katakan begini, kamu harus berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Perhatikan, kata berjaga-jaga 1 jam dengan aku itu bukan Yesus minta mereka berdoa bersama dengan Yesus untuk menanggung beban Yesus. Enggak. Karena dia berkata roh itu penurut, daging itu lemah. Sebentar kamu ini akan tergoncang. Makanya kamu perlu berdoa. Kalau kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku, bukan supaya aku lebih kuat. Tapi ini baik bagimu. Karena kamu sebentar lagi akan menghadapi apa yang sudah kusampaikan 3 kali berulang-ulang bahwa aku sebentar akan dianiaya. Jadi waktu Yesus membangunkan murid-muridnya 3 orang ini, kamu berdoa 1 jam. Bukan fokusnya ke sini. Tapi dia tetap fokusnya ke situ. Baik bagi kamu untuk berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Dapat? Nah, hubungan yang harus dijaga ketika Anda memikul salib adalah bukan hanya kepada Bapa di sorga. Tapi kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu. Apakah itu pemimpinmu? Apakah itu orang sejawatmu? Apakah itu orang-orang yang ada di bawahmu? Karena hebat ya, Tuhan bergumul sebegitu berat. Lalu murid-murid ikut dengan dia. Tapi Tuhan tidak marahi. Woi kamu ini, aku ini bergumul, kamu harusnya bergumul. Tidakkah kamu bisa bela aku? Wah, Tuhan gak tuntut itu. Tuhan gak tuntut. Kebanyakan orang yang menghadapi pergumulan, lalu memikul salib. Mungkin sama Tuhan hubungannya gak rusak. Tapi sama orang di atasnya, sama orang di sampingnya, sama orang di bawahnya, berantakan. Kenapa? Yang mikul salib dia, tapi dia berharap orang lain ikut angkat salibnya. Sehingga satu-satu dituntut. Harusnya ya kamu itu ya sebagai pemimpin ya. Kamu tahu gak? Kamu itu mestinya itu. Kan kamu pemimpin, kan kamu begini. Wait. Ini salib yang harus kamu pikul. Harga yang kamu harus bayar. Kenapa kamu tanggungkan ke orang lain? My friend, orang lain itu punya salibnya sendiri. Murid-murid ini mendampingi Yesus. Tapi Yesus tidak minta mereka untuk pikul salibnya. Karena kalian semua nanti akan pikul salib kalian kok. Tapi kalau kamu bersama dengan aku, pelajari. Lihat
Bagaimana aku menghadapi ini? Bagaimana aku menggumulkannya? Karena satu hari nanti kalian semua akan pikul salib. Ada banyak orang pikul salib dalam pergumulannya. Tuhan sedang memproses dia. Tuhan sedang membentuk hidupnya. Tuhan sedang melatihnya. Tuhan sedang berkata, sebagai muridku kamu harus pikul salibmu. Waktu dia pikul, kecewanya kemana-mana. Semua orang salah. Kamu loh, aku ajak berdoa di sini. Masa gak bisa berjaga-jaga 1 jam? Untuk apa selama ini kamu dekat dengan aku? Hai Petrus, kamu yang sok jago. Kamu yang bilang mau bela aku. Kamu ini aku berdoa gini aja kamu. Gak bisakah kamu bantu aku lebih? Gak bisakah kamu tolong aku lebih? Gak bisakah kamu tolong ini? Wah, semua orang jadi salah. Padahal salibmu. Kamu harus pikul salib itu. Tapi semua orang jadi salah. Dan biasanya dilemparkan ke atas. Kamu kan pemimpinku. Kamu harusnya begini. Kamu harusnya begitu. Oh ya? Kalau memang dia tidak berlaku seperti yang seharusnya kamu harapkan. Bisa gak kamu tetap maintain bahwa kamu tetap respect, kamu tetap hormat, dan kamu tetap pikul salibmu. Lalu Yesus tidak menuntut murid-muridnya untuk, come on, kamu sudah sama aku sekian lama. Karena di dalam sebuah proses saya setuju. Dalam sebuah proses akan muncul orang-orang sejati, teman-teman sejati. Tapi kalau kita nggak hati-hati dalam sebuah proses, juga kita akan menuntut orang-orang itu untuk, kamu harusnya lebih, kamu harusnya lebih, kamu harusnya lebih. Kamu gak bisa bantu aku lebih. Kamu gak bisa perhatiin aku lebih. Kamu gak bisa gini. Loh kalau bisa pun aku akan kasih perhatian lebih. Tapi perhatiin lo ya, gak bisa seperti kebutuhan yang kamu pikirkan lalu semua orang harus mengisinya. Gak bisa. Kalau saya menghadapi pergumulan dan salib saya, sekian waktu menghadapinya. Saya akan berkata ini yang saya harus hadapi. Saya tidak mau salib saya pikul, pergumulan saya hadapi. Lalu hubungan saya sama Tuhan rusak. Lalu kemudian hubungan di atas saya rusak. Karena saya merasa kayak ini kurang itu. Saya tidak mau orang-orang di bawah saya kemudian hubungannya menjadi rusak. Kenapa saya bilang hubungan ini? Karena sungguhan loh teman-teman, rekan-rekan sekalian. Waktu Yesus disalib, murid-murid digoncangkan. Betul? Lalu Tuhan melihat dan Tuhan berkata, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi kalau nanti kamu sudah insaf, kuatkan. Karena proses yang aku hadapi ini betul-betul akan juga menimpa kamu. Kamu bisa goyah, tapi setelah kamu insaf, kuatkan. Makanya proses yang sebegitu goncang, Yesus disalib. Murid-murid semuanya, wah. Tapi begitu Yesus bangkit, semua murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada satu yang runtuh, kecuali yang menjual Yesus. Tapi semua sisanya muncul sebagai rasul yang hebat. Karena waktu Yesus memikul salibnya, dia bukan hanya menjaga hubungannya dengan Bapa. Dia pastikan orang-orang di sekitarnya belajar, melihat, aku tidak menuntut kamu, aku tidak bebankan salibku padamu. Karena kamu punya salib sendiri. Tapi kalau kamu bisa dekat dengan aku dan melihat, belajarlah sama-sama untuk memikulnya. Rugi besar bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya harus menghadapi tantangan, pergumulan, kemudian rusak sana, rusak sini. Terus saya balik sini, saya gimana? Jikalau saya menghadapinya. Saya berkata, saya tidak mau rusak hubungannya. Pokoknya apa yang saya harus pikul, saya pikul. Harga yang harus dibayar, pergumulan hadapi. Hubungan dengan Tuhan terjaga. Dengan orang sekitarnya, ayo. Dan pada waktu salib itu selesai, maka peninggian tiba.
Tuhan angkat Yesus, namanya lebih tinggi dari yang lain. Tuhan juga angkat semua murid-murid yang dekat dengannya, yang ikut digoncangkan oleh peristiwa itu. Justru mereka semuanya naik makin tinggi. Jikalau Anda harus menghadapi pergumulan dan memikul salibmu, ingat, itu adalah proses hubungan yang diuji. Pelihara dengan tepat, karena pada waktu Tuhan angkat tinggi, Anda semuanya akan menikmati. Karena di balik salib selalu ada kemuliaan.